Selamat datang di Monsoon Sim Podcast episode perdana kami, yaitu episode 1, di mana kami akan mengundang tamu-tamu spesial dari berbagai universitas, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, untuk sharing, untuk berdiskusi, untuk bercerita pengalaman belajar mengajar dari sudut pandang baru yang mungkin bisa menambah wawasan kita dan juga para penonton ataupun para pendengar dari podcast ini. Kali ini pada edisi perdana ini kami berkesempatan mengundang Ketua Jurusan Manajemen dari Universitas Surabaya ataupun Ubaya. Yang saya lihat juga dari biografinya, beliau sudah mengajar di Ubaya sejak tahun 2000 ya. Untuk Pak Dedi Marsiano, bisa say hi Pak Dedi? Ya, selamat siang Mas Andre, selamat siang Pak Abdi. Senang ketemu kembali setelah long COVID. Kita jarang Iya Pak. Saya bertemu. juga tidak sendirian, saya ditemani oleh CEO Monsoon Sim langsung, yaitu Bapak Abdi Taminsyah. Kepada Pak Abdi, silakan bisa say hi Pak. Halo, terima kasih Pak Andre, terima kasih Dr. Dedi. Oke, untuk para penonton juga, sebelum kita mulai pertanyaan-pertanyaan pada kedua narasumber kita, untuk Pak Dedi dan juga Pak Abdi, mungkin juga kita bisa langsung bertanya terkait tentang detail biografinya langsung kepada narasumber langsung. Mungkin kita mulai dahulu dari Pak Dedi Marsiano. Silakan Pak Dedi, mungkin detail biografinya silakan. Ya, terima kasih Mas Andre. Ya, saya Dedi Marsiano, saya Ketua Jurusan di Manajemen di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya. Saya juga asesor dari akreditasi nasional khusus ekonomi manajemen dan bisnis, LAM-EMBA namanya, lembaga akreditasi mandiri ekonomi manajemen bisnis dan akuntansi. Kemudian saya juga sebagai staf di Kementerian Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Dalmawa, Pembelajaran, dan juga konsultan di beberapa perusahaan, ya, dan juga wirausaha juga. Ya. Jadi saya merasa sangat senang dengan adanya Monsoon Sim karena paling tidak mahasiswa bisa merasakan berwirausaha menjalankan perusahaan, tapi tidak ada risiko, gitu kan. Risikonya kan cuma nilai. Betul. Oke, sekali lagi terima kasih juga ya Pak Dedi untuk hadir pada podcast episode pertama ini dari salah satu universitas besar juga di Indonesia. Untuk Pak Abdi Taminsyah juga kami persilakan untuk share tentang biografinya. Kepada Pak Abdi kami persilakan. Oke, nah nama saya Abdi Taminsyah, saya selaku pendiri dari Monsoon Sim. Sejak 12 tahun yang lalu kami telah meluncurkan Monsoon Sim, yaitu sebuah platform experiential learning. Syukur sampai sekarang sudah kita mendapat kepercayaan dari lebih dari 250 institusi di mancanegara, di Eropa, di Amerika, di Australia, tentunya di Indonesia yang kami mulailah, boleh katakan kita berawal dari mulai Indonesia, dan sangat banggalah bahwa kita bisa mendevelop sebuah platform, ya. Harapan kami adalah bisa merubah cara mereka belajar dan juga cara mereka mengajar gitu. Jadi buat guru-guru bisa jadi fasilitator simulasi, ya, gamifikasi, dan bagi murid-murid bisa belajar pengalaman bisnis melalui permainan. Gitu saja dari saya. Terima kasih Pak Abdi Taminsyah. Dan juga saya selaku host, perkenalkan saya Andre Jatmiko dari Monsoon Sim, selaku dari sales manajernya Monsoon Sim Indonesia. Dan juga kebetulan sebagai host dan juga selaku sales dari Monsoon Sim, saya juga ingin memberikan informasi promo ya untuk para penonton ataupun pendengar dari podcast episode 1 ini, bahwasanya kami akan mengadakan semacam workshop Indonesia untuk para pengajar ataupun dekan ataupun para pemimpin-pemimpin dari universitas. Jika tertarik kepada Monsoon Sim, kami akan mengadakannya pada tanggal 25 Agustus jam 1 siang sampai jam 4 sore secara online ya. Jadi jika Bapak dan Ibu dari institusi pendidikan tertarik kepada Monsoon Sim, ingin tahu, ingin mencoba, ingin hands on apa itu bisnis game Monsoon Sim yang akan kita bicarakan juga salah satu topik pada hari ini, bisa visit di deskripsi linknya untuk mendaftar. Jadi sangat kami apresiasi jika para
penonton ataupun dari pendengar podcast ini untuk daftar dan juga hadir pada tanggal 25 Agustus 2022. Oke, balik lagi sedikit promo ya Pak Dedi dan juga Pak Abdi. Kesempatannya tidak bisa kita ulangin lagi. Oke, kita langsung saja, mungkin tidak terlalu banyak waktu juga, mungkin tidak sampai 1 jam kita akan mengadakan podcast ini yang mungkin ada beberapa list pertanyaan yang kami ingin tahu dari Pak Dedi Marsiano dan juga dari Bapak Abi Taminsyah. Saya sudah merekap beberapa pertanyaan ya Pak Dedi ya, mungkin pertanyaan pertama dulu langsung saya sampaikan kepada Pak Dedi. Jadi Pak Dedi, kami ingin Pak Dedi sharing tentang experiential learning di Universitas Surabaya atau UBAYA. Nah, sebagai latar belakang, UBAYA ini kan adalah salah satu pendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya Pak ya, yang mana program tersebut experiential learning menjadi salah satu poin yang digalakan oleh pemerintah kita. Nah, sebelum sampai ke sana, saya ingin tanyakan dulu, bagaimana nih awal mula Pak Dedi mengenal experiential learning, Pak Dedi? Ya, terima kasih Mas Andri. Jadi awalnya saya mengenal experiential learning ya. Kata experiential learning itu sebenarnya awalnya saya tidak tahu, tapi ketika ada program hibah Kampus Merdeka yang namanya PKKM, kami sadar bahwa ke depan itu kita tidak bisa menggunakan cara lama untuk memberikan pembelajaran kepada mahasiswa. Mahasiswa milenial itu daya tangkapnya itu 5-10 menit. Jadi kalau kemudian kita ceramai mereka 5 menit awal itu tidak menarik, maka dia akan lost. Ya. Setuju. Nah, saya berpikir bahwa mereka itu saat ini cara belajarnya berbeda. Ya, berbeda. Karena apa? Mereka itu belajarnya by experience. Ya, semua itu sudah ada di tangan mereka dengan gadget-gadgetnya. Mereka melihat secara langsung. Beda dengan kita. Kalau kita dulu itu diceramai 2 jam, 3 jam, kita masih fokus mendengarkan gitu ya. Waktu zamannya kita kuliah gitu Pak Abdi ya. Jadi sekalipun dosennya tua, kemudian suaranya kecil, kan suaranya datar, kita itu dengarkan dengan serius sekalipun 2 jam. Mahasiswa sekarang nggak bisa. Mahasiswa sekarang nggak bisa. Mahasiswa sekarang itu berbeda cara belajarnya. Mereka harus merasakan dengan panca indera mereka. Tangan, mata, Benar itu yang sekali. harus mereka sekarang proses belajar mereka itu. Kemudian ketika kami sadar itu, kami membuat proposal hibah Kampus Merdeka itu dengan memasukkan kata experiential learning. Tapi kami belum baca di mana-mana, belum. Kami berpikir seperti itu. Ya. Kemudian kami buat proposalnya. Ketika kami sedang berbuat proposalnya, tiba-tiba ada tawaran dari Babson College. Kita tahu Babson College itu kan sekolah entrepreneur nomor 1 di dunia ya. Sekolah gitu ya Pak Abdi ya. Sekolah entrepreneur nomor 1 ya. Ya, dia hampir sama dengan Harvard untuk entrepreneurship. Ya, untuk entrepreneurship. Nah, saya ikut ininya course-nya selama 3 minggu pada saat itu pandemi. Every night ya, setiap malam gitu ya, evening gitu ya. Ikut, dan di sana diperkenalkan experiential learning, dan saya sadar iya ini experiential learning itu sesuai dengan apa yang saya bayangkan gitu ya, mahasiswa harus mengalami sesuatu. Betul. Cuman dia itu bilangnya experiential learning itu banyak ya, bisa game based, simulation based, yes, experiential learning, bisa case based, experiential learning, bisa project based, experiential learning, bisa role play based, experiential learning. Jadi sebenarnya experiential learning itu apa? Mahasiswa itu sedikit diceramai teorinya, pokoknya teorinya sedikit aja. Mahasiswa harus mengalami, gitu ya. Mahasiswa diberi ruang untuk salah. Di Babson sampaikan, mahasiswa harus diberi ruang untuk salah. Karena apa? Dari kesalahan itulah mereka belajar. Sama dengan Monsunsim, dengan game base, mereka salah. Itu kadang-kadang bangkrut, itu ya. Nah, yang penting itu bukan bangkrutnya. Yang penting itu adalah refleksi setelah simulasi. Makanya kita setelah simulasi saya selalu tanyakan kepada mereka, apa yang mengapa kau bisa bangkrut? Mengapa kamu mengalami seperti ini? Apa yang kamu lakukan? Nah, mereka cerita. Nah, kalau sudah mahasiswa cerita seperti itu, 2,5 jam, 3 jam itu sudah nggak kerasa lagi. Ya. Saya juga nggak kerasa, mahasiswa juga nggak kerasa, sama-sama pulang bawa sesuatu. Oh, ternyata gini ya. Nanti
minggu depan main lagi, oh ternyata mereka menjadi lebih baiknya. Itu yang namanya experience learning. Experience learning itu mahasiswa diberi ruang untuk salah dan belajar dari kesalahan. Itu, Mas Andre. Baik, baik. Sama juga pertanyaan untuk Pak Abdi Taminsyah. Pak Abdi awal mula mengenal experience learning juga dari mana sampai bisa juga mendevelop sebuah bisnis game yang bernama Monsoon Sim berbasis experience learning. Pak Abdi, silakan. Oh, saya selama ini udah banyak kita interaksi dengan konsultan-konsultan bisnis ya, yang ya dari perusahaan baik yang berbasis proses konsultan maupun bisnis konsultan gitu ya. Kalau kita bicara konsep bisnis itu, banyak yang mereka itu lebih memikirkan how to do it gitu, how-nya. Tetapi mereka lupa bahwa why-nya itu penting. Sedangkan why-nya itu adalah, saya kira, misalnya gini, contohnya ya, Pak Andre ya, kita mendapat sebuah instruksi untuk memasang meja gitu ya, dari IKEA atau mana gitu. Itu instruksinya, itu rumit sekali. Kadang-kadang kita baca instruksinya itu untuk memasang meja aja, wah itu kayak pusing sekali dari sini baunya ke sana. Tetapi kalau kita dikasih sebuah why, kenapa kita mesti pasang begitu? Nah ini ya ini misalnya murnya ini bisa mengkokohkan kakinya dan sebagainya. Nah setelah kita tahu why-nya, nah nanti kita baca instruksinya sudah gampang, gitu loh. Jadi selalu kalau kita melihat sesuatu itu, misalnya kalau kita disuruh buka suatu bisnis konsep, misalnya kita harus jalankan sebuah proses pembelian atau penjualan atau kenapa kita mau audit gitu aja. Kalau kita ngajarin kenapa kita mau audit, kalau kita sudah tahu, oh kalau kita tidak audit akibatnya apa? Nah kalau kita sudah tahu akibatnya, nah kalau kita sekarang belajar audit sudah gampang, ya. Sama juga, kenapa kita mau accounting? Kenapa kita perlu ada pembukuan? Coba kita lihat, kalau tidak ada pembukuan yang benar, apa akibatnya? Ya kan? Nah, kalau murid-murid sudah tahu akibatnya, mereka sudah ngalamin menjalankan sebuah perusahaan tanpa sebuah pembukuan yang benar, kacau balau katakan, ya, atau mereka punya cash flow-nya nggak benar, terus mereka sampai bangkrut. Nah, dari situ mereka sudah rasain why, ya. Kenapa kita perlu ada suatu pembukuan, kenapa kita perlu accounting. Yaitu, mereka akan belajar dengan gampang. Setelah itu, mereka melihat accounting itu dengan sebuah dari sudut pandang yang sangat-sangat positif gitu. Gitu. Mantap, mantap, mantap. Jadi bisa kita simpulkan ya untuk mungkin para pendengar dan juga penonton. Jadi sebetulnya dua kata ini memang lagi digalakan juga sama pemerintah, yaitu experiential learning. Dan sebetulnya pengertiannya pun sangat literal sekali ya, yaitu experiential itu kan artinya kita mengalami sesuatu, dan juga learning itu kan kita mempelajari. Jadi belajar dengan mengalami hal tersebut. Jadi yang mungkin di masa perkuliahan yang tadi juga disampaikan oleh Pak Dedi, murid-murid atau mahasiswa ketika diajarkan yang hanya teoritikal ya mungkin saja bisa lupa mungkin ya Pak Dedi ya dalam 2 hari atau 3 hari karena mereka tidak experiential ya, mereka tidak experiential. Saya setuju dengan kata Pak Dedi tadi, memberikan mereka kesempatan untuk melakukan kesalahan ya, untuk mereka memberikan ruangan untuk mereka mengeksplor lah gitu. Saya kira itu program yang bagus dan saya sangat senang Pak Dedi ternyata dari awalnya sudah ada memikirkan seperti hal itu. Itu momen sih ya Pak ya. Bagus. Kenapa? Waktu itu masih belum. Iya. Maksud saya program untuk mau experiential learning itu sudah ada di programnya Ubaya sebelum mereka ketemu Monsoon Sim ya. Betul nggak Pak? Yes. Iya bagus. Nah setelah ketemu bagaimana Pak? Kira-kira cocoknya? Jadi kami sudah berpikir ke sana untuk experiential learning dan kami sebenarnya sudah pernah mengetahui beberapa game bisnis ya, game bisnis yang mungkin didevelop oleh di Amerika ya beberapa, dan itu menurut saya pertama tidak user friendly seperti Monsoon Sim, kemudian mahal Pak,
Oh, oke. Terus terang mahal karena biayanya itu per student, not per. Hmm. Hmm. Jadi Benar. kalau Mm-mm. kalau Mm-mm. nanti saya sebutkan merek pasti Mm. Pak Abi tahu Mm. gitu kan, dan itu very expensive. Mungkin untuk kampus-kampus di Amerika mungkin not expensive ya, tapi bagi kita kalau di charge per student yes very expensive. Dan Iya, tinggal ketika dikalikan saya student mengenal, numbers ya, Pak Dedi ya. iya kali sebenarnya kalau kalikan 1.000 sudah, misalnya cuma $5, $5 kalikan 1.000 sudah lima ribu US dollar itu kan gitu ya. Nah, itu rasanya nggak $5, lebih dari $5 Ya, benar. harganya per studentnya. Nah, ketika kemudian kita berpikir untuk experiential learning, salah satu memang tadi kan ada case base, ada project base. Nah, salah satu yang saya mau cari adalah game base atau simulation base. Maka ketemulah saya dengan Monsoon Sim dan saya mencoba untuk menggunakannya dan saya puas banget gitu ya. Mahasiswa juga puas, dan ini menjadi salah satu program unggulan kami di proposal Kampus Merdeka, dan kami akhirnya menang award hibah. Enggak banyak sih, cuma 1,6 miliar ya. Wow, wow, mantap. Congratulations Pak Dedi. Bagus, hebat. Ya, dan Terus salah satunya program Pak, yang kami masukkan Monsoon Sim. bagus. Selamat, congratulations. Ini waktu Bapak masukin program ini maksudnya apa ya? Coba kira-kira detailnya gimana? Oh, perjalanan ceritanya Pak Dedi, coba. Apakah perlu semacam uji coba atau apa atau bagaimana? Kriterianya apa untuk mendapatkan program ini, untuk mendapat dukungan dari pemerintah ini? Jadi gini, pemerintah ini sekarang secara tidak sadar, maksudnya begini, pemerintah juga experiential learning gitu kan, pemerintah juga jadi MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu sebenarnya experiential learning. Betul. Artinya mahasiswa harus keluar dari kampus untuk belajar, bisa dari kampus lain, bisa dari perusahaan, cuman dia tidak mention tentang simulasi. Memang mereka hanya belajar, mereka diperkenankan untuk keluar kampus. Nah, ini merupakan salah satu, kalau semester 1, semester 2, saya rasa belum waktunya untuk keluar kampus. Karena apa? Secara fundament, secara teori belum cukup kuat, secara konsep belum cukup kuat. Makanya pemerintah menyarankan semester 5 baru boleh ikut program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, semester 1, 2 gimana? Inilah kesempatan. Karena apa? Saya melihat mereka dilahirkan dengan teknologi dan mereka dari kecil sudah main game. Jadi mengajari mereka dengan game itu jauh lebih mudah karena mereka memang dilahirkan dengan teknologi dan game gitu ya. Sudah dengan gadget sejak kecil. Jadi lucunya ketika saya kemudian memperkenalkan ini ke mahasiswa, saya nggak perlu menjelaskan apa namanya TOT tadi ya, training of trainer mahasiswa harus gini, nggak perlu. Ini pokoknya ini coba dulu gitu kan, coba dulu. Kemudian saya nggak pernah banyak kasih intro juga, mereka coba, mereka lahir dengan teknologi dan game dan mereka bisa gitu. Jadi saya nggak perlu menjelaskan susah-susah gitu kan, karena user interface-nya juga Monsoon Sim juga tidak sangat mudah untuk dipahami. Gitu. Itu ya. Kira-kira kesan-kesan yang paling sering Bapak dengar dari murid-murid itu apa kira-kira? Banyak respon yang positif itu apa namanya ketika saya mengadopsi game bisnis Monsoon Sim ini ke satu mata kuliah semester 1, Pak, semester 1. Jadi mahasiswa semester 1 sudah saya perkenalkan itu ya. Karena saya ingin gini, semester 1 saya ingin mereka itu mengalami dulu baru kemudian kita taruh teorinya. Mengalami dulu baru kemudian teorinya itu mudah, Pak. Kalau mereka pernah mengalami dan pernah salah, pernah jatuh, pernah rugi ya, mereka jauh lebih apa namanya, reseptif, misalnya. benar. Iya, misalnya saya ngajari teori EOQ, Economic Order Quantity, adalah gini. Mereka paling 1 hari, 2 hari, nggak sampai saya rasa berapa jam, lupa. Tapi begitu kemudian mereka main, mereka tahu strategi permain ini, inventorinya seperti apa, mereka mungkin tidak tahu EOQ. Tapi dengan mereka belajar, mereka coba ini, coba dengan inventory seperti dengan strategi ini. Nah, setelah itu mereka belajar, baru kita kasih tahu, ini loh yang namanya EOQ,
Itu Wow. caranya ngatur inventory seperti itu. Mereka jauh lebih paham gitu kan, langsung nangkep. Oh iya, saya kemarin salahnya kayak gini ya gitu ya. Hmm. Itu interesting sekali ya. Berarti mereka itu sudah pengen tahu dan hampir sudah, intinya mereka meminta pengetahuan itu baru dikasih namanya apa. Padahal mereka sudah belajar melalui, kira-kira konsepnya mereka sudah tangkap. Cuma mereka nggak tahu istilahnya aja ya. Begitu dikasih istilah mereka senang-senang dong. Oh ternyata ini loh. Apakah EOG juga gitu ya? Asik Ya, juga. mereka sudah menangkapnya ini. Oh, berarti EOG ini bisa harusnya dulu saya waktu main itu saya pakai ini, harusnya gini-gini. Oh, ya. Wah. Mereka lebih paham ya, lebih nangkep, dan responnya sangat sangat bukan baik, sangat sangat baik ya. Ada yang mengatakan, Pak, simulasinya diperbanyak, Pak. Jadi teorinya disedikitin, apa teorinya kita main lebih banyak, Pak. Iya, kan kita ada yang namanya capaian pembelajaran ya, tidak semua harus harus apa namanya. Kalau porsinya Hmm. terlalu besar, kan harus ada porsinya masing-masing ya. Tetap harus balance gitu ya. Tetap harus Oke, balance. baik baik. Kita lompat ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak Dedi dan juga Pak Abdi. Sebagai ketua jurusan ya, Pak Dedi, bisa nggak disebutkan perubahan mental apa nih dari Fakultas Ekonomi ataupun dari kampus ya, Pak Dedi, yang paling signifikan sebelum mengenal experiential learning dan juga sesudah kampus mengenal experiential learning ataupun mengadopsi sistem pembelajaran seperti Monsoon Sim ini, Pak Dedi. Coba dijelaskan, Pak, diceritakan, Pak. Ya, jadi memang tidak mudah ya memasukkan experience learning ke dalam kurikulum, itu perjuangan yang luar biasa. Ya, kenapa? Satu, dosen sudah dalam zona nyaman, nyaman dengan cara ngajar yang menurut mereka dulu berhasil, ya. Dan mereka pikir sekarang juga berhasil, ya. Sehingga kemudian ngapain tuh susah-susah gitu ya, susah-susah Iya, pakai iya. metode pembelajaran gini lah, belum lagi Hmm. kemudian ya beda generasi apa namanya, kalau seperti kita ya ya milenial ya, generasi kita ini kan generasi kolonial gitu ya, belajar game mungkin milenial jauh lebih cepat daripada kita gitu ya. Milenial dikasih sedikit aja sudah langsung bisa, misalnya main Mobile Legends atau apa itu, kasih aja sedikit sudah mereka sudah main. Kita betul-betul saya ngajarin dosen-dosen untuk menggunakan game ini jauh lebih sulit daripada saya ngajari mahasiswa sebetulnya. Jadi yang perlu apa namanya diubah pertama kali ya dosennya dulu, bukan mahasiswanya dulu, karena kalau dosennya berubah, Hmm. mahasiswanya gampang berubah gitu kan. Ya, merubah paradigma Hmm. dosen bahwa experiential learning penting, game based itu penting, itu proses yang cukup cukup panjang sebelum akhirnya mereka melihat gitu ya, ketika satu semester dipakai dan Hmm. respon mahasiswa begitu bagus, mereka oh iya ya, mereka akhirnya satu persatu mereka mereka mau mengadopsi kan gitu kan. Kan Betul. harus ada buktinya dulu ya. Benar. Saya artinya gini, kalau ada buktinya dulu kan berarti saya harus berdarah-darah gitu kan. Saya harus Hmm. mengalaminya dulu, baru yang lain mau ngadopsi. Oh berhasil gitu ya. Yang lain mau ngadopsi kan gitu. Kalau bisnis kan gitu ya. Hmm. Yang volunteer Hmm. itu yang kadang-kadang yang memang harus berdarah-darah gitu ya Pak. Pionernya, Ya. pionernya penting lah. Ada yang membawa ini, benar-benar. Nah, itu yang dosen yang perlu ini ya, perlu perubahan paradigma ya, karena eh, masih menggunakan paradigma lama. Yang kedua, perubahan ke mahasiswa cukup besar. Hmm. Perubahan mahasiswa cukup besar. Mata kuliah saya yang semester 1 manajemen bisnis, mahasiswa tidak hanya diperkenalkan dengan apa namanya game bisnis Monsoon Sim, tetapi ada case study. Ya, jangan dibayangkan case study versi Harvard ya Pak. Ini case study yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, bisnis yang Hmm. terjadi dalam kehidupan Ya. sehari-hari. Hmm. Misalnya contoh, misalnya ada kasus bisnis apa gitu ya, yang kita temui di Indonesia. Nah, kita bahas di sana. Dan mahasiswa itu akhirnya menjadi lebih berani karena apa? Dan lebih tertarik karena apa? Karena mereka itu yang mereka temui. Saya sampaikan tadi, anak milenial itu adalah anak yang proses belajarnya dengan melihat, mendengar, kemudian merasakan gitu kan, apa yang ada di sekitar mereka. Dan ketika mereka mengalami kasus-kasus yang ada di sekitar mereka, kemudian diperkenalkan dengan game yang memang menjadi apa namanya, memang mereka lahir dengan teknologi dan game, mereka menjadi sangat sangat pede kan itu kan, pede ya, menjadi sangat antusias
dan mereka bisa mulai PD antusi dan ini mulai bisa eh, presentation skill-nya kan terasah. Mereka bisa argumentasi ya. Mereka akhirnya kalau dalam diskusi kelas itu saya cuma diem aja itu kan. Teman-temannya yang ini ya apa namanya saling nimpalin ya. Udah saya kan sebagai fasilitator enak ya, ya ayo gimana gitu ya. Dan mereka otomatis dari sana terasah ya kemampuan diskusi, presentation skill, berargumentasi itu keren banget jadinya kan gitu ya. Nggak perlu yang apa namanya. Kalau saya ngajari teori 2,5 jam, saya ngajar nggak akan terbentuk seperti itu. Saya rasa Kak. Ya, Itu itulah juga kenapa di Monsoon Sim kami tidak menyebut pengajar itu sebagai teacher ya, Pak Dedi ya. Mungkin untuk pendengar podcast kita juga, kami menyebutnya dengan kata fasilitator ataupun trainer ataupun koreografer ataupun advisor. Jadi banyak kata-kata itu yang dipakai kepada pengajar-pengajar Monsoon Sim di kelas ketika lagi mengajar. Saya juga tertarik ingin bertanya kepada Pak Abdi. Saya ingin tahu pendapat dari Pak Abdi ini ketika tadi Pak Dedi mengatakan bahwasanya program pemerintah tuh ya experiential learning Pak Abdi nih. Pendapatnya Pak Abdi ketika kita tuh ngedevelop Monsoon Sim yang berbasis experiential learning dan sekarang ternyata cocok dengan program yang lagi digalakan pemerintah yaitu experiential learning. Pendapatnya Pak Abdi ini selaku salah satu pencipta CEO dari Monsoon Sim itu bagaimana Pak Abdi? Oh, saya merasa cukup bangga ya, dan saya merasa cukup bangga bukan hanya ya, dari segi Monsoon Sim bisa mendevelop ini, dan juga kita juga bangga bahwa pemerintah kita sekarang cukup maju gitu loh. Mereka punya pandangan dari pemerintah, dukungan program pemerintah. Terus terang kalau saya bandingkan dengan negara-negara lain, saya merasa pandangan yang kita punya pemerintah ini jauh lebih visionary ya, kalau saya lihat ya. Dan mereka berani ya dengan program seperti gini. Ya kita tahu lah bahwa education itu sudah sekian ratus tahun ya, mungkin sama saja begitu terus ya. Tetapi dengan pemerintah yang sekarang ini, mereka malah berani ada ya memberikan suatu shock treatment gitu ya. Kita pakai experiential learning gini. Kebetulan cocok dengan Monsoon Sim, memang bagus ya. Tapi terlepas dari itu, saya sangat happy ya, bangga dengan apa yang mereka katakan gitu. Dan tentunya kita dukung terus ya. Setelah mendengar ada program mereka ini, tentunya kita merasa wah ini cocok ini. Makanya kita juga sangat mau sosialisasi ya melalui podcast seperti ini. Kita juga mengajak pakar-pakar seperti Pak Dedi ini untuk men-sharing apa pengalaman mereka gitu. Karena saya lihat banyak sekali perguruan tinggi di Indonesia yang masih belum tahu tentang experiential learning ini. Jadi mereka itu perlu diberikan inspirasi lah, mungkin dari kata-kata Pak Dedi gitu ya, program-program Ubaya gitu, supaya mereka itu merasa, loh kita juga bisa ini, bayangkan ya, kita sekarang bisa belajar sesuatu yang sama dengan Michigan State katakan atau Penn State. Kenapa? Mereka juga pakai Monsoon Sim gitu loh. Dan ya kan, dengan katakan sebuah perguruan tinggi katakan di Aceh ataupun di Ciamis atau apa, kita juga bisa pakai konsep yang sama ya enggak? Tentunya karena apa? Karena program pengetahuan itu sudah dalam platform kita ini, dalam teknologi ini. Kita hanya membutuhkan sebuah fasilitator yang sebagai motivator gitu. Nah, seperti orang Pak Dedi gitu. Ya tentunya orang yang orang yang bisa jadi motivator itu banyak ya, di Indonesia juga banyak, tetapi belum tentu mereka berani untuk langsung memakai Monsoon Sim atau masuk ke dalam program seperti Ubaya ini gitu loh. Jadi kita perlu banyak dukungan lah. Pertama dari pemerintah kita sudah terdukung, kedua kita perlu ada orang-orang seperti Ubaya atau dan Pak Dedi gitu berani. Dan tadi Pak Dedi katakan itu mereka mau merubah konsep-konsep cara dosen-dosennya mengajar, itu nggak gampang, itu tidak gampang sekali. Jadi apa yang kata Pak Dedi itu saya sangat sadar gitu, karena biasanya kalau kita bicara mengajar, biasanya ditanya dulu mana materialnya, tolong dong kasih lihat PowerPoint-nya, materialnya. Itu kita sekarang ini bukan zamannya kita lihat kasih material lagi gitu. Intinya kalau kita kasih material memang kamu baca, ya nggak?
Kalau kita kasih PowerPoint-nya segitu banyak lembar, katakan slide-nya 200 slide, memang Anda baca. Biasanya belum tentu Anda baca gitu loh. Memang Anda minta, tapi belum tentu Anda baca. Tapi sekarang ini kalau kita bicara dengan langsung aja kita main, kita coba lihat langsung dari muridnya bagaimana. Nah, mungkin jadi intinya adalah apa ya? Kita sangat membutuhkan orang yang punya visionary lah, seperti Pak Dedi gitu, atau Ubaya ya dari organisasinya juga mendukung, bisa sampai pemerintah seperti itu. Jadi kita sangat-sangat happy lah dengan kondisi seperti ini di Indonesia. Oke, Mudah-mudahan bisa berlanjut ya. amin, amin. Dan juga untuk para penonton podcast ini, jika Anda adalah pengajar, dekan, kajur, ketua jurusan, dan tertarik ingin hands-on Monsoon Sim, ingin workshop Monsoon Sim, kami mengadakan free workshop pada tanggal 25 Agustus, hari Kamis, jam 1 siang. Hanya membutuhkan 3 jam untuk mengetahui Monsoon Sim, dan juga hanya dibutuhkan menggunakan laptop saja untuk bermain, karena kami dilakukan secara Zoom. Untuk mendaftar bisa klik link di deskripsi ya untuk para pendengar ataupun penonton podcast ini. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak Dedi dan juga Pak Abdi. Kita mau membahas yang sedang kita alami 2 tahun terakhir ini, yaitu pandemi COVID-19 ya Pak Dedi. Saya ingin bertanya langsung pada Pak Dedi, ingin bertanya tentang metode pembelajaran kampus Ubaya nih Pak Dedi. Pertama, apakah hybrid, apakah seperti apa? Mohon diceritakan. Juga saya ingin tahu tentang dampak apa yang paling terasa dari sisi kampus Pak ketika pandemi, dan juga peran Monsoon Sim nih terakhir ketika kampus lagi di masa pembelajaran pandemik Pak. Apa peran Monsoon Sim di kampus? Seperti itu aja Pak. Monggo dijawab. Iya, Mas Andre. Jadi gini, ketika sebenarnya gini, pemerintah itu sudah mencanangkan untuk pembelajaran online ya, distance learning itu cukup lama, sudah kira-kira 10 tahun, tapi nggak pernah bisa berjalan dengan baik gitu ya. Eh, Terkait dengan distance learning ya, online learning ya, sudah di-encourage oleh pemerintah. Tapi dengan adanya COVID ya, program ini berhasil ya, semua dipaksa untuk belajar secara online, sehingga dulunya servernya itu hanya 10% kapasitas online-nya, sekarang 100% online gitu ya, pada saat pandemi ya, 100%. Jadi blessing in disguise gitu ya. Blessing in disguise. Benar, Nah, benar. tetapi bukan berarti tidak banyak kendala, banyak sekali kendala, banyak sekali kendala yang dihadapi baik itu dosen maupun mahasiswa. Ya, kendalanya apa? Satu, cara ngajar offline dan online berbeda. Ya, cara ngajar offline dan online berbeda. Anda menggunakan cara ngajar offline untuk mengajar online tidak akan efektif. Ya, daya tangkap mahasiswa tidak akan apa namanya tidak akan besar daya tangkapnya. Dan biasanya mahasiswa kalau sudah dosennya membosankan gitu ya, masih mengajar dengan cara lama 2,5 jam ceramah gitu terus, ya biasanya tinggal matikan apa video, matikan suara, ya ditinggal nggak tahu ditinggal apa, ditinggal main game, tinggal ngapain gitu kan. Dan itu yang menyebabkan terjadi ini ya, terjadi penurunan kualitas pendidikan yang cukup cukup besar ya, karena itu. Tapi saya rasa itu dialami semua negara ya, semua negara ya dengan ini. Jadi kita belajar, saya berpikir gini, rasanya kayak saya itu kalau melihat masalah itu selalu rasanya kita itu tidak bisa menggunakan apa namanya cara-cara offline untuk mengajar online. Di sanalah saya menggunakan berbagai tools kolaborasi. Di sana ada apa namanya, kadang-kadang saya menggunakan tools application yang dipakai mahasiswa untuk main game, itu saya Hmm. pakai. Hmm. Jadi apa yang familiar buat generasi milenial itu saya Betul, pakai betul. untuk pembelajaran. Biasanya Iya. mereka pakai untuk main game, saya pakai untuk pembelajaran. Pokoknya apa yang mereka familiar, Iya. saya pakai gitu kan. Cuman pakainya tujuannya beda. Kalau mereka main game, saya untuk pembelajaran. Jadi saya menggunakan berbagai metode, apa namanya, tools, aplikasi yang membantu saya agar pembelajaran itu menjadi menarik buat mahasiswa. Ya, ada contoh misalnya, saya pakai Mentimeter, ada saya pakai Miro, saya pakai Discord,
saya menggunakan berbagai tools yang membuat mereka aktif. Karena kalau kita banyak ngomong, pasti selesai lah, matiin video, matiin suara, selesai, nggak akan kita berhasil. Nah, eh, masalah yang lain adalah susah ya. Tadi itu seperti saya sampaikan tadi, susah berpuluh-puluh tahun dosen yang sudah masih offline dengan cara yang sama tiba-tiba mendadak harus online itu disuruh berubah itu nggak gampang ya, disuruh berubah tetap mereka ngajar ya seperti biasa offline ya, berbuih-buih ya, apa namanya, saya nggak akhir saya sadar bahwa itu nggak akan, apa namanya, nggak akan efektif, makanya saya membuat video 15 menit 20 menit gitu ya. Jadi mereka tonton video saya sebelum perkuliahan, ayo perkuliahan kita diskusi. Ini case-nya seperti ini, ya, ini apa, simulasinya seperti ini. Kalau pakai Monsoon Sim, ya kita main, itu kan, kita diskusi, kita bermain sambil diskusi kan. Gitu. Nah, itu jauh lebih menarik, Pak. Artinya mereka sangat aktif, mau tidak mau aktif, gitu kan. Nggak mungkin nggak aktif kan, itu pasti aktif. Itu salah satu metode ya di pembelajaran yang online. Makanya Monsoon ini sangat efektif untuk pembelajaran yang online. Online dan offline sebenarnya bisa dua-duanya gitu. Online lebih lebih saya rasa lebih efektif ya, karena semuanya dilakukan secara online. Kalau offline mungkin lihat infrastrukturnya. Tidak semua kampus punya infrastruktur yang baik, Pak Abdi sama Pak Andre ya. Mungkin butuh lab yang kapasitasnya 50 komputer, kan harus bermain full 50 komputer. Mungkin ada kampus-kampus yang tidak memiliki infrastruktur yang sebaik Baya, kemudian terus kemudian jaringannya mungkin tidak terlalu bagus. Itu yang menjadi apa namanya, permasalahan kita. Kadang-kadang kan tidak semua daerah juga merata loh, Pak. Bapak semua ya. Mungkin Jakarta nggak merasakan, Jakarta fine-fine aja, internet lancar, Surabaya lancar gitu ya. Tapi yang di pelosok-pelosok apakah juga internetnya lancar? Belum tentu gitu ya. Karena ada mahasiswa saya itu, ada salah satu mahasiswa eh, saya suruh nyalakan video, dia ternyata ada di atas atap rumah, dia lagi pakai payung gitu. Kenapa di sini sinyalnya susah, Pak? Jadi kalau saya harus ke atap rumah untuk mencari sinyal di daerah saya. Jadi sebenarnya perjuangan mereka juga tidak kalah dengan perjuangan dosen-dosen harus merubah gaya pembelajarannya itu, Pak. Jadi sama-sama memang ketika pandemik itu kami sama-sama struggle, orang tua juga struggle, mahasiswa struggle, dosennya juga struggle gitu ya. Ya, orang tua stres karena anaknya di rumah gitu kan. Anaknya di rumah, bingung ngajarinnya seperti apa, nggak tahu caranya seperti apa, jadi semuanya pada stres semua. Tapi nggak apa-apa, itu adalah proses pembelajaran kita. Paling tidak kita belajar menemukan suatu metode-metode yang efektif ketika kita menggunakan pembelajaran online. Itu, Mas. Terima kasih Pak Dedi. Nah, saya juga tertarik juga untuk bertanya ke Pak Abdi langsung nih tentang pandemic situation. Jadi peran Monsoon Sim Pak Abdi ya di masa pandemik itu seperti apa, Pak Abdi? Apakah juga ada fitur-fitur baru nih untuk menyesuaikan Monsoon Sim di masa pandemik, Pak Abdi? Silakan. Baik, syukur pada awalnya itu Monsoon Sim sudah didesain 100% di web ya. Jadi memang bukan karena pandemi, tapi dari awal pun kita sudah merencanakan begitu ya, web pertama. Kedua, tidak perlu download apa-apa, jadi kita meringankan proses-proses untuk belajar itu, tidak perlu download, jadi mereka mau pakai komputer apa aja, pinjam dari kakak, pinjam dari adik, atau ke Starbucks, mereka pinjam komputer dari teman, itu mereka bisa belajar, jadi itu satu. Kedua, kita juga bangun chatnya supaya chatnya bisa jalan. Ketiga, dan kemudian kita teamwork kita itu, team building itu memang jalin, karena kalau misalnya kita pakai Zoom ya, itu kan ada breakout room. Jadi kalau semua timnya itu dimasukin ke dalam satu breakout room, kita juga eksperimen waktu awal-awalnya pandemi itu ya, kita coba apakah bagus, ternyata bagus. Malah kita merasa untuk mengajar pakai Monsoon Sim itu malah ada enaknya pakai Zoom ataupun pakai online. Kenapa? Karena kalau kita share screen, murid langsung bisa lihat layar kita. Kalau kita di classroom, kalau kita share screen, kan kita mesti ada proyektor tuh.
proyektornya masih canggih ya. Kadang kan ada yang buram, ada yang agak gelap gitu ya. Dan murid kalau duduk di belakang mungkin dia nggak bisa lihat proyektornya itu kata-katanya gitu yang jelas. Tetapi kalau kita pakai sheet screen sharing di Monsoon Sim itu jelas sekali. Murid langsung lihat screen kita gitu. Jadi misalnya kita lagi observation KPI-KPI-nya itu ya, jadi mereka langsung lihat. Malah ada enaknya gitu. Dan breakout room di Zoom, ya syukur juga ada produk seperti Zoom gitu ya. Kita sangat-sangat terbantu gitu. Ya lumayan lah. Jadi syukurlah kita kita aman-aman aja dalam hal infrastruktur kita untuk mendukung pandemi ini. Baik, terima kasih Pak Abdi. Untuk melanjutkan lagi juga waktu kita, sebetulnya kami masih ada 2 pertanyaan terakhir juga untuk Pak Deddy Marsiano, tapi sebelum itu mungkin bisa kita lemparkan dulu apakah Pak Deddy ada pertanyaan nih untuk Pak Abdi nih contohnya, ataupun untuk Monsoon Sim secara langsung, kebetulan juga lagi ketemu Pak Abdi langsung. Jika ada pertanyaan silakan Pak Deddy. Masih mute Pak. Oh ya, ya Pak Abdi. Saya itu mungkin ini ya impian ya mungkin bisa menginspirasi Silakan Pak. saya menginspirasi Pak Adi dan teman-teman di Monsoon Sim. Ada beberapa hal ya mungkin satu interface-nya sudah bagus ya, interface-nya sudah bagus ya. Mungkin perlu ditambahin animasi-animasi yang misalnya kalau kemudian kita ngirim barang dari sini gini itu ada kayak gambarnya animasi ya, apa truk ada truknya atau sehingga mahasiswa itu lebih lebih apa ya lebih kalau ada animasi ada sesuatu yang dilihat tidak hanya apa ya tombol-tombol saja tetapi ada suatu animasi-animasi yang Tidak hanya angka ya. yang ya kan katanya kan picture is more than a thousand word gitu ya. Jadi gambar-gambar yang menarik, animasi-animasi yang menarik gitu ya. Misalnya kalau lagi bangkrut itu ada gambarnya apa namanya CEO-nya lagi sakit kepala gitu kan. Nah, Benar, yang benar, itu kan benar. menjadi apa Benar. namanya menjadi menarik gitu ya, menjadi lebih menarik gitu ya, menjadi gitu ya. Atau mungkin ada misalnya eh, pemain-pemainnya ada wajahnya gitu ya, ada wajahnya ini Hmm. CEO-nya Hmm. ini ya. Jadi Ya, mahasiswa ada kalau ya. ada komputernya ada apa namanya ada fotonya ya bisa masukkan wajahnya sehingga kemudian nah ini menjadi apa namanya menjadi menarik nanti ke depannya karena gini ke depan itu kan virtual anu ya apa namanya virtual reality ya VR ya. Hmm. Teman saya mungkin sudah pakai apa Virtual glass ini ya. ya sudah mulai tidak tidak 2 dimensi 3 dimensi gitu ya mungkin bertemu nanti secara langsung kelihatan orangnya gitu kan saya bayangkan kalau kalau kemudian Monsoon Sim didesain gitu ya kita di apa VR gitu kan kita ketemu kita lihat orangnya wah kita lihat kompetitor kita itu seru banget rasanya gitu ya kalau simulasi bisnis bisa dibuat seperti itu keren banget itu ya. Ini anu ya bayangan saya itu ya, Pak Adi. Mungkin Sangat, 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 sangat bagus, Pak. Saya kira um, itu akan kami terima dengan baik dan kami akan memikirkan hal-hal seperti itu ke depan. Animasinya, misalnya ada kawin dengan metaverse ataupun ada memakai spasial-spasial ya untuk menggambarkan sesuatu. Mungkin tidak semuanya dulu, mungkin sedikit-sedikit, mulai dari inventorinya dulu ya. Mungkin dari segi misalnya ada overflow atau tidak overflow bisa kelihatan di spasialnya dan sebagainya. Tentunya itu memang di belakang otak kami Pak akan kami. Terima kasih atas inputnya Pak. Baik, bagus sekali. sama-sama. Nah, itu juga untuk menginformasikan juga kepada para pendengar ataupun penonton podcast kita bahwasanya Monsoon Sim itu banyak versinya ya dan selalu terupdate. Jadi ada Monsoon Sim versi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Jadi di masa depan mungkin juga kita ada mungkin nanti Monsoon Sim versi 28, 29, 30 dengan versi-versi terbaru dengan mengadopsi VR dan lain-lain juga meniru atau menyempurnakan
metaverse dan lain-lain juga. Jadi semoga ke depannya Monsoon Sim menjadi lebih baik lagi juga ya. Untuk Pak Diri, terima kasih pertanyaannya. Kembali ke host, kita ada 2 pertanyaan terakhir untuk Pak Dedi. Pertama, boleh diinfokan ke kami nggak Pak, di Ubaya ini sudah ada berapa jurusan nih yang menggunakan Monsoon Sim? Dan juga apakah Bapak ingin atau sudah merekomendasikan jurusan lain jika belum untuk menggunakan Monsoon Sim, Pak? Pak Dedi, kami persilakan. Iya, eh, kalau jurusan atau program studi yang menggunakan Monsoon Sim baru saya. Tapi untuk menyampaikan apa namanya tentang Monsoon Sim, pentingnya simulasi bisnis itu sudah saya lakukan ya kepada. Tapi kadang-kadang orang-orang itu kan, oh iya ya bagus ya keren ya, anu ya, ya that's it gitu kan, that's it gitu kan. Iya. Artinya kalau kita sendiri tidak punya keinginan untuk berubah, gitu kan, mau dikasih apa namanya, mau diberikan apa experience seperti apapun, iya tidak akan berubah. Jadi orang-orang kalau saya cerita, oh iya ya keren ya, oh iya, bagus ya, oh, anu ya, oh, mahasiswa jadi gini ya. Setelah itu ya, ya selesai gitu ya. Setelah itu selesai. Jadi betul-betul Pak Abdi dan Pak Andri, perubahan paradigma kita sebagai dosen, sebagai guru itu harus berubah ya. Kalau enggak, ya kita juga akan ketinggalan. Saya sendiri kalau bicara konsumsi ya struggling ya untuk mempelajari konsumsi ya dengan kondisi apa namanya. Kalau kita bicara kalau Pak Abdi kan sudah memang apa namanya jago pemrograman dan jago jago sistem ya. Kalau kita ini kan dari bisnis ya, bisnis tidak punya keahlian ke sana, tapi kami berusaha untuk bisa bermain sampai sekarang kita sudah jago gitu ya. Awalnya juga nggak gampang. Saya ngajari dosen-dosen juga hanya misalnya dari 10 hanya satu kan gitu kan yang mau mengadopsi. Jadi tidak mudah ya untuk apa namanya untuk membuat orang itu berubah sekalipun dengan testimoni kita ya. Mungkin caranya saya nggak ngerti. Mungkin caranya mereka harus didudukkan gitu kan. Didudukkan ini loh nikmati. Tapi ya tidak gampang juga untuk generasi kita dengan tombol-tombol segitu ruwet itu ya. Karena ya mungkin tombolnya ada sekian banyak tombol. Ya for the first memang nggak mudah, nggak. Tapi saya punya pengalaman gini ya. Satu mata kuliah saya manajemen bisnis itu di AMPU koordinatornya adalah dosen usia 65 tahun. Dosen usia 65 tahun. Dia tidak bisa monsunsin. Dia tidak bisa monsunsin. Tapi dia punya asisten-asisten anak muda-muda yang memang belajar monsunsin, punya apa instructor mereka, dan mereka asisten-asisten inilah yang kemudian men-training mahasiswa, mengendalikan apa lab simulasinya. Jadi oleh mahasiswa, dari mahasiswa ya, kalau memang kita punya keterbatasan ini ya, keterbatasan terhadap teknologi ya, kita bisa menggunakan asisten loh. Anak-anak muda itu kita ajari sebentar, jauh lebih mudah ngajari anak muda dibanding dengan dosen. Dan itu yang kami lakukan. Anak-anak muda kami, asisten-asisten kami jago semua di musim dan ikut lomba yang musim juga itu. Gitu, Pak Abdi sama Pak Andri. Jadi mungkin jangan dosennya langsung, apalagi sudah senior, saya rasa berat. Level ke bawahnya, mahasiswa yang memang asistennya itu yang atau dosen-dosen yang muda, dosen-dosen milenial itu yang menjadi targetnya kita untuk melakukan perubahan. Benar. Itu benar, saya setuju. Jadi gini, kalau kita bicara Monsoon Sim, itu beda dengan kita bicara sebuah mobil. Kalau kita bicara dengan seseorang, kita bilang, oh ini ada mobil baru, ya, kita nganjurkan ini memakai mobil baru ini. Orang gampang, karena terms of reference-nya ada. Mereka kalau dengar mobil, pasti pikirannya oke, berapa cc, ya, berapa harganya, terus bisanya apa, gitu aja ya. Mereka tahu mobil itu mobil. Tetapi kalau kita bicara Monsoon Sim, karena tidak ada perbandingannya, nggak ada terms of reference, itu susah sekali kita membujuk seseorang untuk memakai Monsoon Sim, karena dia nggak tahu konsepnya itu apa gitu. Kalau kita bicara game itu terlalu luas, mereka itu mikirnya kemana-mana gitu kan.
Jadi memang kalau untuk monsoon sim itu satu-satu caranya adalah untuk mendudukkan mereka untuk bermain gitu loh. Iya. Karena kalau mereka sudah bermain, nah itu mereka tahu. Biasanya mereka lebih tahu dari kita. Oh, kalau gitu gua udah tahu bagaimana paketnya gini-gini, nanti di kelas saya bisa gini-gini gini gitu loh. Tetapi kalau belum tahu, wah itu pikirannya kemana-mana dan mereka nggak bisa terima gitu. Ya memang memang perlu suatu experience lah. Balik lagi ke experiential learning ini. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Pak Dedi dan juga Pak Abdi. Em, Terakhir nih dari saya sebagai host, sebagai penutup, ada pertanyaan juga untuk Pak Dedi dan juga untuk Pak Abdi. Apakah Bapak bisa share sedang apa ataupun apakah ada hal yang lagi dipersiapkan dari kampus Ubaya nih untuk Pak Dedi di masa depan? Atau lagi ada cita-cita kampus apa nih yang akan terrealisasi nih Pak Dedi ya? Dan juga untuk Pak Abdi sebagai penutup juga sama pertanyaannya, dari sisi Monsoon Sim lagi mempersiapkan apa dan juga cita-cita Monsoon Sim ke depannya itu seperti apa yang mungkin sebentar lagi akan terrealisasi ataupun yang sedang lagi dicita-citakan. Silakan Pak Dedi dulu yang bisa yang menjawab. Iya, terima kasih. Jadi eh, kami sudah mengaplikasikan experience learning, ya. Experience learning ke dalam kurikulum kami. Kami sudah merubah kurikulum kami, kurikulum berbasis inovasi. Jadi semua terkait dengan inovasi ada di kurikulum kami. Nah, ke depan ini yang menjadi salah satu poin akreditasi itu adalah internasionalisasi. Ya, internasionalisasi. Saya berpikir gini, bagaimana dengan adanya Monsoon Sim itu bisa memicu kerjasama antar perguruan tinggi, baik itu di dalam antar Indonesia maupun dengan perguruan tinggi yang lain, bisa exchange student atau saling saling apa namanya, nggak tahu itu studentnya yang berinteraksi, dosennya yang berinteraksi, sehingga itu menjadi salah satu poin yang mengangkat akreditasi dalam hal pembelajaran. Ya. Harapan saya ke sana ya, bahwa Monsoon Sim ini bisa memfasilitasi kerjasama antar kampus dalam hal pembelajaran. Sehingga paling tidak poin akreditasi itu menjadi terutama di dalam bidang pembelajaran itu bisa lebih bagus gitu ya. Mungkin awalnya pembelajaran, tapi nanti kalau saling kenal itu kan bisa jadi join riset bareng. Yang lain-lain menjadi muncul gitu ya. Awalnya dari kerjasama pembelajaran Monsoon Sim, tiba-tiba muncul ada kerjasama penelitian, kerjasama ini. Itu yang mungkin perlu kita pikirkan bersama, kita perlu desain bersama, gimana agar Monsoon Sim ini bisa mewujudkan itu ya. Saya rasa Sangat itu dari bagus, Pak. saya. Sangat Mantap, bagus, mantap sangat Pak. interesting. Mantap, mantap. Untuk jawaban terkait akreditasi juga Pak Dedi sangat mulia sekali ya, sangat memikirkan kampus, fakultas dan juga ke depannya mau bagaimana juga seperti itu, Iya. sangat mulia Oke. sekali. Nah, untuk dari Pak Abdi juga nih, bisa sharing, cita-cita Monsoon Sim juga ke depannya Pak Abdi seperti apa Pak? Silakan. Oke, selain saya mengumpulkan ilmu pendapat-pendapat dari orang-orang seperti Pak Dedi gitu, tadi katakan ke depan bisa misalnya ada animasinya atau ini ya, tentunya kita sangat berterima kasih. Kita akan masukin ke dalam kita punya planning ke depan. Sementara planning ke depan di depan mata ini, Monsoon Sim sekarang sudah versi 10. Ke depan kita maunya adalah bahwa guru-guru itu bisa setting robot-robotnya yang kita sudah ada agar misalnya robot sekarang itu bisa dikonfigur gitu. Misalnya robot ini nggak usah handle B2B atau robot ini nggak usah handle human resource karena human resource-nya nanti ditangani oleh murid. Nah, nanti baru di switch gitu supaya muridnya sudah bisa memakai pengetahuan robot itu kita bisa configure lah. Jadi itu satu. Kedua, kita juga akan masuk ke dalam bisnis industri-industri lain. Kalau sekarang kita lihat sekarang industri Monsoon Sim itu adalah generic business industry ya, enterprise ya. Ya mulai dari retail, procurement, dari segi logistik, dari manufacturing, dari service dan sebagainya.
Tapi tetap itu adalah sebuah generic industry. Nah, kita sekarang mau kembangkan misalnya ada industri hospitality. Jadi masuk ke industri-industri lain ataupun industri finance atau industri insurance contohnya gitu. Supaya balik ke kita punya moto ya adalah more to teach, easier to teach, more to learn, easier to learn gitu. Jadi kita tentunya akan selalu memegang prinsip kita itu. Oke, terima kasih juga dari jawabannya Pak Abdi. Dari host sekali lagi sebelum kami tutup acara podcast episode perdana ini, episode 1 ini kami juga ingin memberikan informasi lagi terkait workshop gratis dari Monsoon SIM Indonesia untuk para pengajar ataupun para dekan ataupun para kajur ataupun rektor yang tertarik untuk hands-on Monsoon SIM secara gratis dan juga bertemu secara virtual bisa mendaftarkan pada tanggal 25 Agustus. Linknya ada di YouTube deskripsi ya untuk Bapak dan Ibu pengajar dari kampus manapun di Indonesia. Oke, itu aja promo dari kami. Kembali lagi ke para tamu pembicara kita dari Pak Dedi dan Pak Abdi Taminsyah. Kami dari host, saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak Pak Dedi Marsiano. Terima kasih Sama-sama, Pak Dedi. Pak Dedi, terima Pak kasih. Abdi juga terima kasih banyak Pak waktunya. Tentunya juga untuk para pendengar ataupun penonton podcast ini ditunggu saja untuk acara-acara podcast episode-episode selanjutnya dengan berbagai tamu lainnya baik dari kampus-kampus atau universitas dari Indonesia ataupun dari mancanegara. Mungkin cukup sekian, jika banyak kesalahan juga kami mohon maaf dan juga kami mohon izin. Terima kasih semuanya. Selamat pagi, siang, sore, atau malam yang menonton. Terima kasih.